Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Saudara, sudahkah mengucap syukur hari ini? Mengucap syukurlah saudara, karena Tuhan itu baik. Dan mari kita berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur saat ini Tuhan masih memberikan kepada kami hidup dan juga memberi kami kesempatan untuk kami mengalami, merasakan kebaikan dan kasih sayang Tuhan, baik buat kami sendiri maupun orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami mau mendengarkan. Dan pakailah Tuhan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga semua yang mendengarkan menjadi semakin percaya, dikuatkan imannya, dan juga semakin berharap hanya kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan dari kitab Mazmur 103 ayatnya yang ke-13. Demikian. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara-saudara, ayat ini merupakan salah satu ayat yang saya senang dan juga menjadi ayat favorit saya. Ketika merenungkan ini, saya juga menjadi semakin diingatkan bahwa saya juga seorang bapa atau seorang ayah yang tentu harus sayang kepada anak-anak saya. Tapi saudara, ayat ini juga kadang membuat saya merasa sedih juga karena saya melihat keberadaan saya yang terbatas. Sehingga saya dalam rangka menyayangi anak saya juga sadari tidak selalu saya bisa memberikan yang anak-anak saya butuhkan dan juga melakukan yang anak-anak saya harapkan. Tapi saudara, walaupun demikian, saya tidak berkecil hati. Saya yakin bahwa Tuhan akan menolong saya. Dan saudara, seringkali di mimbar saya mengingatkan kepada jemaat bahwa Tuhan bisa memberikan yang kita tidak bisa berikan pada anak kita. Dan Tuhan juga sanggup melakukan yang kita tidak bisa sanggup lakukan untuk anak-anak kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu anak saya yang bekerja sebagai guru, dia akan mengalami mutasi ke tempat yang lain, dan anak saya menghitung bahwa kalau dia mau dimutasi, dia hanya akan merasakan kerjanya sia-sia karena perjalanan ke tempat mutasi itu jauh dari tempat tinggal dia, sehingga diperhitungkan gaji yang diterima akan banyak sekali tersedot untuk biaya perjalanan. Karena itu saudara, dia berpikir kenapa tidak cari tempat mengajar yang lain saja. Tapi dia juga agak pesimis saudara, karena apalagi dalam masa-masa pandemik COVID-19 ini sulit ya menurut dia untuk mencari tempat bekerja yang lain. Dan dia seorang guru saudara, tapi dia akhirnya tetap mencoba mencari. Dia search di internet dan melihat ada salah satu sekolah yang membutuhkan tenaga guru, sehingga dia akhirnya melamar saudara. Dan saya juga waktu itu ketika mendengarkan anak saya bercerita, saya terus terang hanya terbatas bisa mendoakan. Dan saya ingat saya pernah mengkhotbahkan, dan saya yakin dia juga pernah mendengar bahwa ketika satu pintu ditutup, kalau Tuhan memperkenankan itu, Tuhan juga sanggup membukakan pintu lain. Nah saudara, saya berdoa untuk anak saya, dan akhirnya saudara, saya mendengar kabar gembira dari anak saya bahwa anak saya diterima di tempat dia akan mengajar
sebagai ganti dia mengajar di tempat yang dia mau dimutasikan. Jadi singkatnya saudara, anak saya akhirnya mengundurkan diri dari tempat dia bekerja yang lama, dari sekolah yang lama, lalu dia mengajukan lamaran ke sekolah yang baru. Dan akhirnya dia diterima saudara. Bahkan dia senang karena ternyata setelah diberitahu bahwa dia diterima, dia juga mendapatkan informasi bahwa gaji yang dia terima juga ternyata lebih besar dari gaji yang dia terima di tempat pengajar lama, yang kalau dia mau dimutasi akan tentu tekor. Nah, saudara, itu suatu contoh yang sederhana bahwa ternyata memang benar bahwa seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Saya melihat memang saudara, anak saya termasuk anak yang takut pada Tuhan. Takut dalam arti menghormati dan menjaga hidupnya tidak sembarangan. Dia juga mau melayani Tuhan ketika dibutuhkan tanpa hitung-hitungan. Nah, saudara, saya juga bersyukur sebagai seorang ayah karena ternyata yang saya imani itu tidak sia-sia. Tuhan yang saya imani juga mengerti benar. Dan saya juga melihat, ternyata ketika kita tidak bisa berbuat sesuatu untuk anak saya karena keterbatasan kita sebagai orang tua, Tuhan juga tetap bisa berbuat untuk anak kita. Dan ketika kita tidak bisa memberikan suatu pekerjaan juga atau apapun yang lain, Tuhan bisa memberikan untuk anak kita. Karena itu saudara, mari kita terus membangun iman kita supaya tetap terarah kepada Tuhan. Dan kita arahkan juga anak-anak kita. Walaupun anak-anak kita itu juga mempunyai pengharapan tentu pada kita. Anak mana yang tidak berharap pada bapaknya, saudara? Tapi marilah kita ingatkan bahwa selain kita sebagai bapak anak-anak kita, Tuhan sebagai bapak anak-anak kita di surga juga sanggup, bahkan lebih sanggup daripada kita melakukan yang tidak bisa kita lakukan, memberikan yang tidak bisa kita berikan, sehingga anak kita juga mengerti dan akhirnya mengandalkan Tuhan, bukan kita sebagai orang tuanya. Nah saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, ingat selalu bahwa seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, bersyukurlah kita mempunyai Bapa yang sangat sayang kepada kita dan anak cucu kita. Amin.